Saya terdengar semuanya. Ya, Bu, terdengar dengan sangat jelas. Alhamdulillah. Ya, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal musalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi sohri sodri wa yasiri amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk agenda tahunan ya. Ini Pak, bagi Bapak dan Ibu bahkan mungkin semesteran ya Bapak dan Ibu terkait dengan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Eh, Solawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma kepada sholli wa sallim wa barik keluarganya, alaihi. kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut, para wali, para ulama, dan juga kepada guru-guru kita, ustadz-ustazah yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sekarang sudah menjadi guru ya, eh, dan pengajar gitu ya dengan berbagai tugas tambahannya. Ini kita termasuk bagian dari murid-murid dari guru-guru kita yang mengamalkan ilmu yang diajarkan sehingga bisa menjadi jariah bagi guru-guru kita dan ustadz-ustadzah kita. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari FITK UIN Sarip Hidayatullah Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja sama dengan UIN Sarip Hidayatullah Jakarta dalam waktu jangka yang cukup lama ya Bapak dan Ibu. Ini saya lihat ada Bapak dan Ibu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun perwakilannya, baik itu tingkat SMP maupun SMA yang pada kali ini menerima kami untuk melakukan mahasiswa kami melakukan PLP gitu ya, pengenalan lapangan persekolahan di sekolah Bapak dan Ibu. Juga hadir di sini Bapak dan Ibu Kaprodi ya, Sekprodi dari jurusan yang akan melaksanakan PLP pada tahun ini. Nah, seperti dipaparkan oleh Pak Takidin tadi, Bapak dan Ibu, bahwa PLP di tahun ini ada perbedaan gitu ya dengan PLP sebelumnya. Ini mengingat beberapa hal ya yang terkait dengan pengadministrasian, kemudian juga terkait dengan efisiensi Bapak dan Ibu, dan terkait juga dengan tuntutan kurikulum gitu ya untuk PLP ini. Sebagaimana diketahui oleh Bapak dan Ibu, eh, melalui keputusan yang terbaru di Permen yang terbaru tentang guru gitu ya, bahwa mereka yang menjadi guru itu adalah mereka yang sudah mengantongi sertifikasi pendidik gitu ya. Apalagi di tahun 2023 itu batas akhir gitu. Mereka kita bisa merekrut guru-guru yang baru tanpa sertifikasi itu 2003. Jadi eh, para guru yang sudah 2003 ke sana gitu ya. Jadi 2004 kemarin nih yang direkrut menjadi guru itu eh, dikatakan gitu ya, mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan tidak cukup dengan gelar SPD-nya saja, tetapi mereka harus mengikuti PPG dalam hal ini. Jadi ini kurikulum juga mengikuti hal tersebut, Bapak dan Ibu ya. Ini sebetulnya sejak lama. Jadi di PLP itu tagihannya tidak lagi seperti pada zaman kita dulu menjadi guru gitu ya. Jadi tagihannya bukan lagi PLP itu seperti PPL, tapi PLP itu di pengenalan lapangan persekolahan yang SKS-nya juga sangat banyak berkurang ya dari 6 SKS menjadi 4 SKS. Nah, eh, ini kita beranjak dari Permendristek nomor 55 tahun 2017, Bapak dan Ibu ya, bahwa untuk standar pendidikan guru itu ada kriteria minimal untuk program pendidikan S1 dan program profesi gitu ya. Nah, kalau untuk yang kita, untuk yang S1 ini kita menyebutnya dengan
pengenalan lapangan persekolahan atau disingkat jadi PLP gitu. Nah, adapun untuk yang program PPG itu nanti ada praktik pengalaman lapangan gitu. Jadi ada perbedaan kalau di S1 itu cukup pengenalan saja. Jadi mereka merasakan menjadi guru itu seperti apa sih gitu ya, mencoba dari mulai tahapan mengobservasi di sekolah terkait dengan budaya sekolah, kemudian setelah itu mereka mencoba mengajar. Nah, berharap kita itu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, para mahasiswa yang diterjunkan ke PLP ini berharap bahwa mereka punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu PPG gitu ya, untuk menjadi guru. Jadi PLP ini adalah sarana bagi kita untuk menumbuh kembangkan hasrat mahasiswa kita menjadi guru gitu ya, karena memang dari CPL kita juga tagihannya itu 70% bisa menjadi guru. Itu. Nah, jadi berbeda dengan praktek pengalaman lapang, ada beberapa hal yang memang beban dari mahasiswa tadi ya, atau workload-nya mahasiswa, beban kerja mahasiswanya itu menjadi berkurang dengan adanya permen yang ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin dari sisi kebijakan ya, di Permen itu juga dikatakan bahwa PLP itu paling sedikitnya adalah 4 SKS. Jadi kita mengambil yang paling sedikit ini. Nah, 4 SKS itu setara berapa Bapak dan Ibu? Ini di Permendikbud nomor 53 tahun 2023, satu SKS itu 45 jam kerja gitu ya. Jadi ngitungnya jam gitu ya. Nah, ini kalau satu hari kerja itu 7 sampai 8 jam, jadi satu SKS itu sekitar 6 hari kerja. Jadi kalau 4 SKS berarti dikali saja gitu ya, menjadi 4 yaitu sekitar 24 hari kerja. Jadi 20 hari 4 kerja itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa PLP kami S1 ya, berada di eh, sekolah Bapak dan Ibu ya, sekitar 24 harian. Ah, ini PLP yang biasa Bapak Ibu jalankan ya, ya di sekolah Bapak dan Ibu ya, dan di prodi-prodi. Jadi di mana satu guru pamong atau dosen pembimbing itu membimbing satu atau dua mahasiswa. Nah, satu orang mahasiswa nanti berkewajiban mengajar di satu atau beberapa kelas. Ini sesuai dengan amanah atau izin dari guru pamong Bapak dan Ibu. Ini yang konvensional. Kita akan mencoba meninggalkan yang konvensional ini, Bapak dan Ibu, menjadi model PLP baru. Kalau hadir di sini SMA 5 Depok ya, yang kemarin di beberapa dari tahun 2018 kita sudah melakukan piloting ya, dari mulai skala 1 prodi, kemudian di kemarin itu serempak gitu ya, berbagai prodi di satu sekolah. Nah, cukup efektif Bapak dan Ibu dalam PLP kolaboratif ini ya, bagi mahasiswa maupun bagi sekolah. Nanti mungkin bisa sharing kalau ada dari SMA 5 Depok ya. Jadi ini kita akan meninggalkan PLP model ini. Oleh karena itu di JIPOM kemarin dari pihak lab juga menawarkan kepada Bapak dan Ibu itu adalah berapa guru pamong yang bisa Bapak Ibu berikan gitu ya kepada kami itu untuk membimbing gitu ya. Jadi kita kemarin ya Pak Takidin dan Pak Mulyadi ya gitu ya. Jadi based on-nya bukan berapa mahasiswa yang bisa di sekolah tersebut PLP, tetapi based on-nya adalah berapa guru pamong yang disediakan oleh sekolah untuk melakukan PLP ini. Nah, jadi nanti kita akan masuk di PLP kolaboratif tim teaching ini Bapak dan Ibu. Jadi satu guru pamong itu akan membimbing paling sedikitnya 3 mahasiswa ya, paling banyaknya itu adalah 4 atau sampai ya 4 ya, saya pikir kalau 5 itu terlalu banyak juga gitu ya. Jadi 3 sampai 4 pada kelas yang diizinkan oleh guru pamong. Jadi misalnya guru pamongnya mengajar di kelas, katakanlah di kelas 11, 12, 13 gitu ya. Nah, yang diizinkan untuk PLP misalnya udah kamu PLP di
kelas satu ini aja, 113, 112, 11 ini gitu ya. Jadi di tiga kelas itu silahkan melakukan PLP di kelas saya ini. Nah, mahasiswa akan melakukan PLP ini secara berkelompok Bapak dan Ibu. Jadi mereka akan membagi diri itu menjadi satu orang menjadi guru pamong maaf, satu orang menjadi guru model ya Bapak dan Ibu, dua orangnya lagi akan menjadi supporting teacher kalau itu dua orang. Kalau empat orang ya nanti tetap satu orang menjadi guru model, tiga orangnya lagi menjadi supporting teacher. Jadi mereka akan masuk ke kelas itu secara bersama-sama, jadi rombongan gitu ya, atau kelompok. Makanya kita menyebutnya adalah PLP kolaboratif tim teaching. Jadi mahasiswa di sini kelompok tersebut akan mengajar di kelas yang diamanahi oleh satu guru pamong tadi gitu ya. Lalu kemudian mereka secara tim dan berkolaborasi itu membuat perencanaan, kemudian melaksanakannya dengan pola yang tadi bergiliran ya, nanti siapa yang akan jadi guru model gitu ya. Kemudian yang lainnya supporting teacher, seperti itu ya bergiliran. Nah, ini eh, di setelah mereka melakukan pengajaran itu, mereka juga akan melakukan refleksi pembelajaran yang telah disampaikan ya, sehingga menjadi perbaikan bagi tampilan-tampilan selanjutnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu ya, misalnya di satu sekolah itu diamanahi untuk apa si mahasiswanya tadi eh, dua kelas contohnya gitu ya. Nah, ini misalnya di minggu pertama itu eh, ada empat mahasiswa ya, katakanlah di sini Adel, Nadia, Jaki, Wisnu gitu ya. Pada kelas 10.1 misalnya di minggu ini, pada kelas 10.1 eh, itu Adel yang menjadi guru model gitu. Maka yang lainnya di kelas itu berfungsi sebagai supporting teacher. Jadi ini tim teaching ya. Nanti ketika masuk di kelas 10.2, maka yang menjadi guru modelnya itu adalah gantian Nadia gitu ya. Nah, yang lainnya itu adalah SS supporting teacher. Nah, kemudian di minggu selanjutnya nanti gantian yang jadi modelnya itu adalah Jaki gitu ya. Kemudian di 10.2-nya nanti yang modelnya Wisnu. Nah, gitu terus mereka akan membuat jadwal pergiliran ya secara kolaboratif ini mana yang akan menjadi guru model, mana yang akan menjadi supporting teacher. Jadi mereka secara bergiliran akan dapat bagian menjadi guru model. Nah, ketika dapat bagian menjadi guru model inilah Bapak dan Ibu dari guru pamong ya ataupun dosen pembimbing itu akan melakukan penilaian-penilaian terhadap tampilan mahasiswa gitu ya. Jadi eh, kalau dikatakan misalnya kompetensi pribadinya kita butuh penilaian individual dalam mengajarnya kapan dilakukan pada saat mereka menjadi guru model gitu ya. Jadi ini satu guru pamong itu membimbing tiga atau empat mahasiswa gitu ya, dan mereka melakukan pengajaran tadi secara berkolaboratif. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu nanti di sekolah itu ketika ada mahasiswa yang satu mapel itu ada empat orang, ini tidak diberikan kepada empat guru pamong gitu ya, tetapi diberikannya kepada satu guru pamong karena mereka akan melakukan PLP ini sifatnya adalah PLP kolaboratif. Jadi bukan lagi PLP konvensional individual, tetapi mereka akan masuk bersama-sama di kelas gitu ya, secara tim teaching dan kolaboratif. Itu mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan PLP model ini, boleh Bapak dan Ibu silahkan bertanya. Tentu saja ini adalah piloting Bapak dan Ibu, eh, piloting kedua ya setelah piloting pertama kemarin skala kecil, ini kita harapkan bisa piloting skala besar dengan melibatkan hampir semua sekolah yang bersedia gitu ya. Kemarin kita mengajukan gitu ya bersedia untuk menjadi PLP model piloting ini.
Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersedia menerima mahasiswa-mahasiswi kami. Kemudian terima kasih banyak juga Bapak dan Ibu bisa kita berkolaborasi ya di piloting untuk PLP tim teaching kolaboratif ini. Saya kembalikan kepada Pak Takidin, Mangga. Baik, terima kasih Bu Dr. Yanti Herlanti selaku Wadek Satu yang sudah memaparkan terkait dengan bagaimana pelaksanaan PLP kolaboratif tim teaching ini, yaitu satu pamong membimbing 3 atau 4 mahasiswa gitu ya. Namun Bapak Ibu sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya izin untuk melengkapi terkait dengan teknis Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk tanya jawabnya kita bisa kita lakukan setelah ini supaya satu pemahaman gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu saya izin share screen sebentar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengulas dulu PLP 1 ya, PLP 1, PLP 2. Nah, Bapak Ibu mohon untuk dipahami juga bahwa ada prodi dalam hal ini PBI ya. PBI Pendidikan Bahasa Inggris bagi Bapak Ibu yang ketempatan prodi ini eh, mohon untuk kalau yang PLP 1 mereka sudah melakukannya Bapak Ibu. Nah, jadi mereka boleh langsung ke pengajaran yaitu di PLP 2. Nah, Bapak Ibu sedikit apa yang dilakukan di PLP 1 ini mengulang saja Bapak Ibu ya, yang itu sifatnya observasi Bapak Ibu. Sifatnya adalah observasi terkait dengan kultur sekolah. Nah, mulai dari kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan pembiasaan dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Itu sifatnya hanya observasi. Dilakukan selama seminggu, jadwalnya nanti saya jelaskan secara singkat. Kemudian PLP 2 Bapak Ibu yaitu terkait dengan pembelajaran, mulai dari perencanaan bahkan dari analisis prota ya, program tahunan, program semester sampai kepada evaluasi. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Bedanya antara PLP 1 yaitu observasi, PLP 2 itu adalah terkait dengan pembelajaran di kelas. Yang sekarang ini dilakukan secara berkelompok Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi juga bahwa ada prodinya sekarang ada 4 prodi Bapak Ibu ya, yaitu PBI, kemudian PBSI, PBI itu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Matematika, dan IPS, Bapak Ibu. Jadi ada 4 prodi. Jadi nanti mungkin perlu dijelaskan juga izin Bu Wadek terkait bagaimana teknis karena mungkin jumlahnya agak banyak ya karena 4 kali 4 prodi mungkin ada sekolah yang ketempatannya sekolah mahasiswa memilih di sana lebih banyak itu gimana pengaturan mahasiswanya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian nanti akan ada, seperti biasa ya, seperti semester-semester sebelumnya akan ada dosen pembimbing, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada nanti pamong. Nah, nanti pamongnya lagi-lagi saya mengulangi lagi dari Bu Wakil Dekan 1 bahwa pamongnya itu satu, misalnya dari prodi Pendidikan Matematika. Nah, maka nanti kami mohon pamongnya hanya satu, Bapak Ibu ya. Hanya satu saja, 3 orang, ya udah tak satu. 3 atau 4 tetap pamongnya satu. Kemudian Bapak Ibu, eh nanti mahasiswa juga akan melaksanakan 1 kali ujian ya Bapak Ibu yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan guru pamong secara bersama. 1 kali saja Bapak Ibu. Nah kemudian ada hak pamong, insya Allah akan seperti kemarin ya, ada sertifikat. Kemudian honor pembimbingan itu yang pamong, termasuk salah satu kami mengubah pola ini adalah ingin niat ya memberikan apresiasi yang agak lebih pantas lah kepada pamong gitu. Karena dengan jumlah mahasiswa, kalau mahasiswanya lebih dari 3 atau lebih gitu Bapak Ibu ya. Sehingga di notifikasi masuk ke rekeningnya itu terlihat lah kira-kira begitu. Kecuali kalau notifikasinya misalnya 1 juta itu beda cerita lagi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu begitu. Sebagai informasi saja Bapak Ibu ini untuk saya sama kami sama mahasiswa ya. Sekarang itu ada 38 sekolah Bapak Ibu. Kemudian jumlah mahasiswa kita yang PLP memang sedikit Bapak Ibu. Genap ini hanya ada 467
mahasiswa berbanding terbalik dengan kemarin ya di sekolah Bapak Ibu juga salah satu yang ketempatan itu ada 700 hampir 800 mahasiswa yang PLP ganjil kemarin. Nah, Bapak Ibu begitu Bapak Ibu terkait dengan ini ya sekarang saya izin share jadwal Bapak Ibu ya. Jadwalnya nanti kami juga pengen informasi terkait dengan kegiatan selama Ramadan karena kini kan beririsan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, saya izin kok nggak mau gede-gede. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari sini ya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita rapat ya, Bapak Ibu. Kemudian PLP itu akan dimulai PLP 1 yaitu tanggal 20 sampai 21 Maret nih, Bapak Ibu. 2025. Artinya ini akan masuk bulan Ramadan ya, Bapak Ibu termasuk penutupan. Nah, Bapak Ibu, pembukaan itu kami menjadwal adalah mulai tanggal 20 sampai tanggal 23 rentangnya. Namun lagi-lagi seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa kami mengikuti sekolah. Kemudian PLP 1 20 sampai 30 Januari Bapak Ibu. Nah, namun ini waktunya tidak strict ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh menyesuaikan. Kami menyesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu PLP 2 yaitu pelaksanaan pengajaran itu dilaksanakan mulai 33 Februari sampai 2 Maret. 21 Maret 2025 Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu nanti kita menyesuaikan ya. Idealnya adalah ujian praktik mengajar mahasiswa itu yang dihadiri oleh dosen pembimbing ini di bulan puasa Bapak Ibu ya, yaitu tanggal 10 sampai 14. Nah, namun Bapak Ibu kalau memang ternyata di bulan Ramadan yang sepertinya akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2025, maka tentu kita menyesuaikan dengan sekolah. Mohon izin nanti jika ujian praktiknya tidak sesuai dengan tanggal ya maka boleh di akhir-akhir Februari gitu Bapak Ibu. Nah, tentu kami sangat menghargai situasi dan kondisi di sekolah. Nah, begitu Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu mohon berkenan apabila diminta oleh mahasiswa kita ya, mahasiswa kita yang ber-PLP di sekolah Bapak Ibu untuk mengumpulkan kembali nomor rekening, nomor NPWP kepala sekolah rekening dan nomor NPWP. Insya Allah data-datanya akan kami jaga, Bapak Ibu ya. Kami memberi apresiasi sudah kurang, setidaknya data Bapak Ibu kami jaga dengan baik privasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mulai semester ini, kami juga mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menginformasikan kepada biasanya wakil kepala sekolah bidang akademik ya Bapak Ibu ya atau bidang pengajaran gitu ya itu untuk juga menjadi koordinator Pamong dan nanti juga kami pengen sekali uh, memberi apresiasi ya. Nanti juga akan kami kolek, akan minta kepada mahasiswa untuk mengumpulkan nomor rekeningnya sama nomor NPWP-nya. Jadi kemarin-kemarin wakil kepala sekolah di mana beliau-beliau yang juga sibuk ya membantu Bapak Ibu kepala sekolah, membantu Pamong, tetapi mereka hanya diapresiasi sertifikat. Insya Allah mulai semester ini kami upayakan untuk juga memberi apresiasi kepada namanya koordinator Pamong yang biasanya dijabat oleh wakil kepala sekolah bidang pengajaran. Nah, gitu Bapak Ibu ya, untuk juga kami berikan sedikit lah, jauh lah dari sempurna, dari ideal, minimal ada upayalah untuk mengganti pulsa gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, begitu ya, dari kami, Bapak Ibu, kami sangat tentu saya selaku kepala lab sangat berharap ya Bapak Ibu, berapapun ada misalnya ada 16 orang yang mengajukan itu Bapak Ibu berkenan dengan senang hati menerima semuanya gitu ya mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya tidak menolak satupun itu kepengennya kami Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari kami ya melengkapi saja ya yang dari Ibu Wakil Dekan satu pemaparan terkait dengan PLP pola kolaboratif tim teaching pada semester ini. Bapak Ibu mungkin ada yang
ingin ditanyakan, ingin dikonfirmasi atau lain sebagainya, kami persilakan. Kita buka sesi tanya jawab ya Bu Wadek. Ya, Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand saja Bapak Ibu atau dinyalakan mic-nya. Bapak Taufik Hussein dari MTSN 2 Jakarta. Silakan Ya Pak baik, Taufik. baik terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi dan Bapak Kepala Lab, eh, Alhamdulillah sekolah kami masih diajak kerjasama ya dari UIN ya, kami akan menyambut itu dengan tangan terbuka. Kami terima dengan baik. Cuma ada satu hal yang saya mau tanyakan Pak. Kita udah kebetulan saya jadi wakil ini 3 tahun dan saya tuh belum pernah ada apa namanya ada MOU gitu. Kalau nggak salah dulu di wakil yang sebelum saya itu ada MOU untuk sekolah yang diajak kerjasama untuk kegiatan PLP ini. Tapi di sekolah kami sudah menanyakan tahun kemarin juga titip sama mahasiswa untuk menanyakan MOU ini dan sampai sekarang belum ada kabar. Saya kira itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik dari MTSN 2. Saya izin langsung menjawab Bu Wadek terkait dengan MOU. Nah, insya Allah sudah ada juga Pak mahasiswa yang sudah konfirmasi kepada kami terkait MOU dengan MTSN 2 Jakarta. Insya Allah nanti pada Monep 1 akan kami jelaskan, akan segera kami selesaikan Pak. Kami pertama mohon maaf sebelum-sebelumnya. Sami sudah menyampaikan kepada mahasiswa untuk tolong yang belum ada MOU untuk semester kemarin, Pak. Itu berkali-kali, tapi tampaknya mungkin terlewatkan atau mahasiswanya mungkin lupa. Kami mohon maaf ya, Pak ya. Insya Allah Ya baik, sebentar ini terima kami kasih. akan siapkan. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Taufik. Selanjutnya ada Sama. Ibu atau siapa dari SMPI Al Hidayah. Silahkan. Lebak Bulus yang raise hand, silakan. SMPI Al Hidayah Lebak Bulus. Tampaknya terputus ya. Eh, Mungkin saya sebelum nanti saya akan kembali ke Ibu dari SMPI Al Hidayah. Sekarang saya izin ke Ibu Kusriatun ya dari SMPN 13. Ya, Silakan baik. Ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sekolah kami selalu dipercaya untuk menjadikan sekolah kerjasama dengan UIN dari tahun ke tahun. Bahkan kemarin semester ganjil pun juga ada mahasiswa PAI yang PLP di sekolah kami. Dan hari ini kemarin kami menerima tamu mahasiswa dari UIN dan kabarnya ada 12 orang yang apa namanya yang menghadap ke kami. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi tadi berkaitan dengan jadwal ujian praktik itu kan tanggal 10 Maret ya, Pak ya? Di jadwal seperti itu Bu. Iya, betul. Ya, Bu. Ya. Nah, kebetulan tanggal 10 Maret berdasarkan Kaldik di Kota Tangerang Selatan itu kan sedang melaksanakan asesmen tengah semester ganjil, genap, semester Ya Bu, genap. ya. Nah, dan sekaligus itu kan puasa. Biasanya ketika puasa itu kegiatan KBM itu tidak berjalan dengan lancar karena kita ada salat dan kegiatan-kegiatan lain. Apakah bisa misalnya nanti ujian prakteknya itu setelah Lebaran? Itu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, eh, kebetulan saya sebagai wakil kurikulum dan Ya saya Bu, ya. ngajar IPS. Ya Bu, ya. Apakah wakil kurikulum itu bisa dijadikan sebagai guru pamong juga, gitu kan? Apakah bisa dijadikan guru pamong? Karena dulu kan pernah kurikulum itu tidak dijadikan guru pamong. Itu dulu pernah seperti itu. Nah, untuk tahun ini apakah bisa dijadikan guru pamong?
Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kusriatun. Saya mohon kepada Boleh Ibu. saya Ya, silakan ini Ibu dulu. Wakil Dekan satu untuk Oke, menjawab. ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Kus atas pertanyaannya terkait dengan ujian praktek. Dengan pola PLP kolaboratif sebetulnya itu lebih cair ya Bu ya gitu. Jadi penilaian bisa by proses Bapak dan Ibu ketika mahasiswa tersebut melakukan praktek mengajar di mana mereka menjadi guru model gitu ya. Di situ kita bisa melakukan penilaian by proses karena memang yang diharapkan di PLP ini bukan penilaian terkait dengan seberapa terampilnya gitu ya Iya. gitu tetapi penilaian proses gitu. Baik. Kembali lagi ke esensi bahwa di PLP ini sifatnya adalah pengenalan lapangan persekolahan sehingga kita menilai daily by proses-proses tersebut. Nanti mungkin Pak Takidin untuk di jadwalnya kalau beda gitu ya dengan PLP konvensional itu harus dibuat lebih cair ya untuk terkait dengan ujian prakteknya gitu ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu guru Pamong nanti melakukan penilaian-penilaian tersebut melalui penilaian-penilaian yang sifatnya by proses gitu ya. Jadi mahasiswa itu akan mengumpulkan penilaian-penilaian by proses dari guru pamongnya tadi. Ah, itu untuk yang ditampilkan oleh Pak Takidin itu tadi untuk perkiraan aja gitu ya yang bisa dilakukan. Tetapi nanti pada saat pelaksanaannya Bapak dan Ibu ini karena PLP tim teaching kolaboratif ini nanti sifatnya lebih cair gitu ya. Nanti untuk yang terkait dengan teknis yang seperti ini mungkin pas dengan guru-guru pamong gitu ya Bapak Pak Takidin ya kita akan lebih perdalam lagi. Tetapi intinya itu jadi Bapak dan Ibu waktu-waktu yang waktu untuk ujian praktek tadi bukanlah sesuatu yang fix ya karena nanti dalam pelaksanaannya kita berharap pada penilaian yang baik proses itu tadi. Itu Baik. mungkin untuk yang itu oh ya untuk anggaran nanti kita coba tanyakan dulu ya Pak Bapak ini Bu Kus gitu ya bisa double atau tidak gitu ya. Nah, Baik. hmm, kalau harusnya masih bisa ya karena posisinya berbeda ya. Eh, Takidin. saya Silakan Pak Takidin. terima kasih Bu Wadek terkait dengan apakah boleh dua posisi ya satu sebagai pamong. Setahu saya tidak dibolehkan ya Bu ya. Namun di sini ada dari keuangan yaitu Mas Rizky. Mas Rizky, punten Mas bisa bergabung, Bang Rizky. Tampaknya lagi ada kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi Ya. seingat saya ada juga. Oh ada sudah ada. Silakan Mas Rizky bisa menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tagidin, Bapak Mulyadi, Ibu Wakil Dekan, dan seluruh kepala sekolah Mitra PLP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi mohon maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya. Maaf tadi saya lagi ini. Oh ya Pak, ya Bang. Gimana, Jadi Pak? ada ya pertanyaan dari Bu Kusriatun ya. Beliau ini kan semester ini kita akan memberikan honor untuk wakil kepala sekolah ya yang disebut Bukan, dengan Pak. koordinator pamong. Nah Halo, kemudian ya Pak. Maksud saya bukan masalah honornya, Pak. ya apa Tapi tuh? apakah koordinator PLP itu bisa juga dijadikan sebagai guru pamong gitu loh? Saya tidak Oh berbicara honor. iya ya Bu, iya ya ya maaf Bu. Karena nanti ada kaitannya dengan itu Bu. Ya kalau itu mah Ya beda lagi ya. Saya beda nggak lagi ya menanyakan ya. itu. Mohon Iya. maaf Bu. Nah, jadi apakah koordinator pamong bisa jadi pamong juga? Jadi Betul, nah mahasiswa. itu. Nah, gitu. Ah, Karena nanti pasti ada kaitannya dengan honor. penganggaran. Oh, Gitu. gitu. Bang Rizky, silakan, Bang. Oh ya, jadi gini Ibu ya, Iya. kalau selama ini ya PLP yang sebelumnya itu peraturannya itu jadi yang diberikan honor itu eh,
kepala sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing. Mungkin terkait soal itu mungkin bisa dikoordinasikan lagi dengan Pak Takidin atau bagaimana silakan kebijakannya karena di kami itu yang akan dibayarkan itu yang 3 poin tadi Bapak Ibu. Lalu Ah, Punten Bang Risi. ya Jadi maksudnya kan mulai semester sekarang itu kan kemarin sudah disepakati kita bahwa koordinator pamong itu dijabat oleh wakil kepala sekolah ya. Kemarin kan belum ada, nah sekarang itu akan diadakan kemarin hasil rapat ya. Nah, artinya kan akan ada dua fungsi yaitu sebagai pamong dan koordinator. Apakah itu boleh gitu ya? Nah, karena kemarin kalau misalnya kepala sekolah ya kan misalnya di TK kan karena sekolahnya kecil jadi beliau juga kepala sekolah sekaligus sebagai guru pamong. Nah, itu tidak dibolehkan karena nanti iya akan ada double anggaran. Bukan begitu Bang Risi? betul 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 Pak Takidin. Jadi itu tidak dibolehkan. Jadi harus masing-masing sesuai dengan apa yang dianggarkan. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Rizky ya. Ya, betul Pak. Saya lagi Ya, Pak. Ya, Bang. ya. Eh, Bu Punten Bu Kusriatun. Iya, Tapi ya. kalau semester ini insya Allah seperti yang kami jelaskan tadi Bu, karena nanti Mm-mm. insya Allah akan ada kaitannya. Walaupun saya tahu bahwa Ibu memimpin dengan tulus dan tidak menanyakan honor ya Bu ya. Tetapi Baik. kan tetap nanti karena melakukan akan diupayakan. Jadi kalau Ibu sudah jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya Bu ya. Nah maka nanti tidak bisa menjadi guru pamong begitu Bu. Oke, ya artinya kan biar kami tahu gitu kan apa kemarin yang menghadap pertama itu kan IPS katanya mau ada sekitar 8 mahasiswa waktu itu. Ya Nah Bu kalau ya. 8 mahasiswa berarti kan guru IPS-nya harus yang jadi guru pamong segini, otomatis saya akan kena gitu kan. Ya. Tapi kemungkinan karena ini ada kemarin saya tanya lagi ada 12 mahasiswa yang terbagi menjadi 4 mapel gitu kan, ya kemungkinan hanya tiga-tiga. Nah kalau tiga-tiga otomatis kan nanti saya kasihkan kalau misalnya saya sebagai kurikulum itu tidak dikenakan berarti saya harus mencari guru pamong yang lainnya seperti itu. Maksudnya Baik ingin Bu. ketegasan saja. Baik Bu Wakasek, terima kasih konfirmasinya Bu Kusriatun. Bapak Ibu, eh, sebelum ke Ibu Dwi ya, saya izin ke ini dulu. Tadi ada yang dari SMPI Al Hidayah. Silakan Bu, karena di chat nanya lagi, boleh nanya nggak boleh Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Takidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kembali untuk teknis pelaksanaannya ya Pak ya. Teknisnya karena tadi memang apa sinyal ya terkendala sinyal jadinya mengenai teknis kami masih belum jelas Pak. Mohon dijelaskan kembali dan mengenai pelaksanaan Pak, itu terhitung bulan apa ya? Bulan apa sampai bulan apa mengenai pelaksanaannya dan selanjutnya pertama teknis, yang kedua adalah mengenai pelaksanaannya. Dan yang ketiga, apakah yang mahasiswa nanti yang hadir ke sekolah itu mereka itu apa namanya untuk jurusannya sama Pak? Artinya untuk misalkan jurusan dari pendidikannya sama atau tidak Pak? Kolaborasi jurusan. Atau kolaborasi jurusan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu dari SMPI Al Hidayah Lebak Bulus ya. Saya coba mengundang Bu Wadek, Bu Bu Yanti. Tampaknya lagi off ya Bapak Ibu ya. Teknisnya mulai semester ini Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Pri. Ibu Pri. Ya Ibu Pri ya, Ibu Ibu Pri. Saya kebayang Ibu Pri itu yang terbang Bu. Maaf ya Bu ya. Bercanda ya Bu. Pri Astuti Bapak. Ya Ibu Pri Astuti ya. Teknisnya mulai semester ini yaitu uh, satu pamong akan membimbing 3 atau 4 mahasiswa dan masuk ke Oh, kelasnya secara oh, kolaboratif ya Bu ya. Nah kolaboratif iya. itu hanya satu prodi itu aja. Misalnya guru pamong matematika, maka dia akan membimbing tiga Oh, atau empat
mahasiswa Oh, yang berarti dari jurusannya matematika sama. aja. Nah, nanti yang Iya. IPS, yang PBI, mereka akan di pamong yang lain lagi, gitu loh. Mm-mm. Ya, jadi kolaboratif itu maksudnya berkolaborasi antar guru sesama guru pada bidang Iya, yang sama. Jelas ya, betul. Bapak Ibu ya. Nah, Yang kedua, yaitu terkait dengan waktu, yaitu mulai dari bulan ini tanggal 20, Bu. Tanggal 20 Januari 2025. Nah, sekarang sudah tanggal 15, artinya tanggal 5 hari lagi sudah mulai termasuk pembukaannya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sampai tanggal 21 Maret 2025, artinya sekitar 10 hari menjelang Lebaran. Nah, jadi misalnya tadi kalau Bapak Ibu ternyata tanggal 1 Maret itu kan mulai Ramadan ya. Artinya ada hmm, 20 hari yang kegiatan KBM-nya itu baik itu karena nggak sanlat dan efektif. sebagainya atau mungkin tadi kegiatan apa namanya itu eh, penilaian tengah semester misal. Maka Hmm, kami menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Adapun jadwal tadi itu jadwal yang kami susun, yang sifatnya tidak hmm. strict Bapak Ibu. Kamilah selaku Katanya orang menyesuaikan yang sekolah bertamu ya, menyesuaikan dengan Bapak Ibu. keadaan sekolah. Artinya tadi seperti yang dijelaskan sama Bu Yanti ya, selaku Wadik satu, bahwa nanti yang namanya kolaboratif tim teaching itu kan by proses ya. Nanti mereka proses itu yang kita nilai gitu ya. Jadi tidak Hmm. melulu sesuai tanggalnya di tanggal sekian. Begitu Bu Pri Astuti. Bisa Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. ya sama-sama Ibu Pri. Selanjutnya saya ke Bu Gelar dulu ya. Bu Gelar Dwi Rahayu. Ini tampaknya Kaprodi. Betul ya? Iya, betul. Ya Benar, ya. Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Wakil Dekan 1, yang saya hormati Bapak Kepala Lab EPTK, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para Wakil Kepala di seluruh madrasah atau sekolah mitra dari FITK. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan PLP kali ini. Ini saya baru bergabung dan ternyata memang ini pakai skema baru ya, pakai lesson study nih. Bu Wadek 1 mau menerapkan lesson study di PLP pada kali ini. Mungkin yang pertama ingin saya pastikan itu terkait dengan jadwal ya Pak Takidin, karena kan Ya, Bu. ini juga baru. Mungkin biar satu sinergi aja, karena besok kan kita baru pertemuan dengan para dosen dan hari ini dengan mitra sekolah dulu. Ya, ya, Nah, Bu. jadwal ujian, kalaupun tadi Bu Adek menyampaikan penilaian itu by proses, untuk dosen itu rasanya sulit kalau penilaian itu by proses, karena kita tahu dosen itu ke sekolah hanya bisa dihitung 1 atau 2 kali barangkali ya. Jadi mereka tetap akan mengikuti pada pola ujian akhir. Nah, ini barangkali dari Kalab perlu dipertimbangkan juga kalau memang ada jadwal ujian di akhir, maka itu perlu dilakukan karena dosen yang akan menguji gitu. Dan itu tadi dari Waka SMP 13 menyampaikan bahwa apakah itu boleh mundur atau tidak. Karena selama ini di dosen Pamong itu kami tahunya adalah ujian akhir. Kalau by proses kan Pak Takidin tahu sendiri ya, dosen itu apalagi di matematika ini ada satu dosen yang jadi pamongnya 2. Kalau 2 itu sulit sekali mengatur waktu kalau penilaian by proses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Pamong, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin kami dari Prodi Matematika ingin menyampaikan bahwa beberapa mahasiswa kami ini sekarang sedang melakukan kegiatan riset. Jadi mohon kalau nanti ada kegiatan yang lesson study disampaikan oleh Bu Wadik 1 di PLP ini, kami juga minta izin bahwa nanti beberapa mahasiswa kami akan melakukan pra penelitian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang mereka harus ke kampus dan diskusi dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing skripsi dengan dosen PLP itu berbeda, Pak Kalab. Jadi mohon izin dan memang harus dipastikan bahwa mahasiswa kami itu keluar atas izin Bapak Ibu untuk bimbingan dengan kami para dosen. Jadi jangan sampai ada catatan yang kurang baik dari anak-anak kami bahwa mereka sering izin keluar kampus padahal sering izin keluar dari sekolah padahal mereka tidak bertemu dengan kami. Nah, itu mohon dipastikan juga biar nanti tidak menjadi catatan yang kurang baiklah terhadap mitra ini.
Eh, Kemudian yang ke selanjutnya ini mungkin proses proses tadi ya ada guru model. Nah, guru model ini mungkin Pak Takitin ini nanti kita akan berbicara besok yang lebih alat ya. Karena di dosen pamong itu ini merupakan satu terobosan baru dan barangkali juga akan menjadi relatif sulit. Bagaimana dengan proses pelaporannya? Nah, itu juga harus disampaikan ke kami. Kalau misalnya menggunakan sistem lesson study, maka pelaporan juga harusnya satu dong. Nah, apakah nanti tagihannya akan per mahasiswa? Itu yang perlu disampaikan ke nanti untuk besok di dosen dan juga sekarang di guru pamong. Biar nanti pamong juga tidak membuat laporannya per mahasiswa lagi. Kan skemanya sudah dirubah menjadi kolaboratif. Kolaboratif berarti tagihannya menjadi satu atau masih tetap seperti yang lama. Nah, teknis-teknis ini barangkali perlu disampaikan sehingga nanti Pak Kalab tidak terlalu pusing dengan pelaporan yang harus disiapkan oleh dosen dan mahasiswa. Barangkali itu yang ingin, terutama yang jadwal ujian ya Pak Kalab ya, mohon dikonfirmasi karena kami dosen itu tahunya di akhir itu pasti tetap harus ada ujian PLP untuk mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi, Kaprodi Pendidikan Matematika, Bapak Ibu ya. Bagi Ibu Gelar Dwi Rahayu, masukan yang sangat bagus. Mungkin sebelum saya menjawab, saya coba calling dulu Bu Wadek satu. Bu Bu Wadek, apa sudah bergabung kembali Bu? Iya, Bapak Ibu, Bu Bu Gelar, saya ingin menjawab terkait dengan waktu ya, jadwal. Pengalaman semester genap yang lalu juga beririsan dengan bulan Ramadan, Bu. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, dan sama situasinya juga mahasiswa kita sekolah menghadapi bulan Ramadan, kemudian beririsan dengan kegiatan sekolah. Nah, jadi solusi yang diambil adalah tidak dengan memundurkan karena kita sudah jadwalnya sampai tanggal 21. Nah, dengan pertimbangan adalah Bapak Ibu semua anak kita, mahasiswa kita itu sudah semester 8. Jadi kalau mereka kita mundurkan lagi setelah Ramadan itu kan sekitar bulan April gitu ya, baru mereka bisa ujian. Nah itu kasihan mahasiswa kita Bapak Ibu, akhirnya bisa khawatir kami memperlambat studinya. Nah caranya yang diambil oleh tahun genap ya, enggak, semester genap tahun 2003, 2004, 2024 kemarin adalah ujiannya yang dimajukan, ngambil nilainya, yaitu diambil pada minggu terakhir daripada bulan Februari. Tapi itu hanya ngambil nilai saja yang kan hanya satu kali Bapak Ibu yang diambil. Artinya mahasiswa tidak boleh selesai. Mereka tetap wajib mengikuti rangkaian kegiatan di sekolah sampai PLP berakhir di tanggal 21. Artinya ini hanya eh, mengambil nilainya saja karena menyesuaikan dengan kegiatan sekolah. Nah, namun tetap PLP berakhir sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan bersama. Begitu terkait dengan jadwal. Nah, kemudian terkait dengan pelaporannya, kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Yanti ya, Bu Adek satu, bahwa pelaporannya nanti Bapak Ibu tetap satu. Jadi kelompok karena sudah kolaboratif ya laporannya juga satu gitu. Misalnya Pemat ada 3 orang, jadi laporannya juga cuma satu saja, bukan 3 orang mahasiswa, 3 laporan, bukan lagi Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu kepala sekolah nanti juga wakil kepala sekolah untuk sama-sama kita pahami bahwa laporannya juga berubah. Jadi Bapak Ibu juga meringankan untuk memeriksa cuma satu aja gitu ya. Jadi ini sebetulnya solusi yang win-win solution sebetulnya. Solusi yang sama-sama memudahkan. Saya kira begitu Bu Kaprodi, Bu Gelar, jawaban dari saya. Harusnya ini Bu Wadek yang Ya, jawab. baik. Namun beliau tampaknya Baik, lagi terima kasih. Clear, clear. clear ya Bu ya. Nanti bisa disampaikan Bapak Ibu dosen. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Kaprodi. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak Taryo ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Dekan, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak sekolah tentunya yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari SMP 75 ini merupakan satu kebanggaan. Ini untuk kali yang ketiga, Pak, PLP yang ketiga.
Iya, Yang Pak. pertama dulu prodi PS, kemudian yang belum lama ini kemarin ada prodi agama, dan sekarang mungkin ada 4 prodi kalau tidak salah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian IPS. Ya kalau tidak salah ya ada 4. Iya, PKM gitu kalau tidak salah. Ya iya. saya ucapkan terima kasih dan kemarin anaknya sudah beberapa mahasiswa sudah datang ke sekolah dan menyerahkan apa namanya kalau surat tugasnya belum ya Pak. Ini terkait dengan surat tugas kan belum. Ini hanya memberikan surat undangan untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting ya. Pada intinya sekolah kami selalu terbuka untuk mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PLP. Nah, kemudian sebenarnya tadi saya ingin bertanya tentang kehadiran ya, tapi sudah Iya, dijawab Pak. Iya. sama Ibu. Nah, ya, terkait dengan kehadiran kan beberapa ya, waktu yang lalu memang ada beberapa mahasiswa eh, tidak bisa hadir secara sepenuhnya dari 5 hari itu eh, dengan alasan katanya nanti ada apa namanya ada pembimbingan dari dosen pembimbing. Kami fleksibel ya silakan ya. Mudah-mudahan semua bisa dilancarkan. Jadi itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada SMP 75 untuk tetap menjadi tempat untuk anak-anak untuk melaksanakan kegiatan. Walaupun dosennya kemudian ada dari Ciputat. Ciputat langsung ke 75. 75 itu ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Luar biasa naik motor. Ya, alhamdulillah beliau sampai di sini dosennya. Ya, alhamdulillah kami menyambut dengan gembira. Itu ada pada intinya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Dan alhamdulillah untuk tahun ini untuk tahun 2025 ini sekaligus ada 4 prodi yang datang ke 75 jadi 16 anak 16 mahasiswa ya cuman mereka hanya menyampaikan undangan katanya untuk surat tugasnya nanti bisa menyusul SK tugasnya menyusul itu aja Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taryo dari Taryo HA dari SMPN 75 Jakarta. Terima kasih banyak Pak sudah sangat welcome kepada kami. Nah, sudah menyambut mahasiswa walaupun mungkin pelayanan dari kami masih jauh dari layak ya Pak ya. Bapak Ibu semua. Nah, iya ini sekaligus mengingatkan saya bahwa terkait dengan mahasiswa yang izin ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga ingin mengkonfirmasi kembali bahwa mohon Bapak Ibu memberikan 1 hari waktu ya untuk mahasiswa kita itu ke kampus, apalagi mereka sudah semester 8, Bapak Ibu sedang menyusun skripsi. Nah, jadi mereka juga tetap bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Karena nanti ditargetkan juga di bulan Agustus mereka tuh diupayakan juga bisa wisuda sehingga bisa 8 semester atau 4 tahun mereka bisa lulus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita sebetulnya ada mudah-mudahan insya Allah orang-orang yang mulia ya Bapak Ibu ini yaitu membantu mahasiswa-mahasiswa kita untuk lulus studinya tepat waktu. Begitu, terima kasih Pak Taryo. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada Bapak Ibu, eh, kita akhiri ya kegiatan kita karena janji saya tadi tidak lama-lama Bapak Ibu karena kami yakin Bapak Ibu juga punya kegiatan-kegiatan lainnya di uh, sekolah masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Pak Dr. Andes Mulyadi mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak? Udah cukup lengkap kayaknya. Sudah lengkap ya? Eh, Nanti gampang komunikasi lewat ini, WA Ya, dan sebagainya, lewat Bu- mahasiswa kita. ya Bu Wadek, Bu Yanti, Dr. Yanti Helanti, apa sudah bisa bergabung kembali Bu? Tampaknya Bapak Ibu atau mungkin kendala sinyal ya dan lain sebagainya. Ibu Yanti masih off. Rasanya Bapak Ibu sudah cukup ya, sudah menunjukkan pukul 10:17. Artinya ah, sudah banyak informasi yang sudah kami sampaikan, sudah ada beberapa pertanyaan konfirmasi dari Bapak Ibu. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Dekan 1, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah ya Bapak Ibu ya, atau yang mewakili yang kami hormati. eh, Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih waktunya yang sudah berkenan ya untuk hadir di pagi ini dalam rapat koordinasi. Sekali lagi kami mengucapkan eh, ada informasi dari Bu Kaprodi ya, Bu, untuk
untuk izin mahasiswa bisa diberikan hanya 1 hari per minggu untuk bimbingan skripsi. Ya, betul Bu Kaprodi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kalau mereka terlalu sering izin, nah patut dicurigai gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu bisa bertanya lah secara interaktif lah gitu ya Bapak Ibu selaku mitra gitu. Bapak Ibu terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mungkin hari ini, mulai hari ini mahasiswa kita ya Bapak Ibu ya, karena kan kita itu adalah anak didik kita semua akan memulai konfirmasi terkait dengan surat izin. Kenapa kami kemarin nggak langsung minta izin gitu ya? Kita bertemu dulu, nah nanti baru kami sampaikan, kami ajukan gitu surat izin tempat penelitian dan sekaligus daftar namanya bagi yang belum. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.